Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 6 September tahun 2022. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 6 ayat 1 sampai 11. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kami sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa
dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berdoa karena kasih. Dalam tradisi doa Kristiani, pernah dikenal istilah ibadah matutinum atau ibadah matin. Ibadah ini dilaksanakan pada malam hari. Beberapa orang mengenalnya sebagai ibadah vigili atau pula ibadah nokturna atau tengah malam. Tradisi berdoa pada tengah malam atau bahkan semalam-malaman adalah tradisi hidup doa para rahib dan kini masih dipraktekkan sebagian orang. Pelaksanaan ibadah ini bukan untuk memenuhi hukum atau aturan keagamaan belaka, melainkan karena keinginan untuk semakin dekat dengan Tuhan dan mencari kehendak-Nya. Mazmur pasal 119 ayat 62 menulis, "Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu ya Tuhan." Banyak orang yang merasakan keteduhan dan bisa mendengar kehendak Tuhan pada keheningan malam. Saudara-saudari terkasih, pada Injil hari ini tertulis, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Banyak orang terlena dengan pertanyaan, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ia berdoa kepada Allah? Padahal maksud penginjil saat menulis hal itu bukanlah untuk mengemukakan pertentangan teologis itu, melainkan sebuah pengajaran tentang doa. Doa bagi penulis Injil Lukas adalah hubungan yang pribadi. Percakapan dalam doa bukanlah percakapan antara majikan dan hamba, melainkan percakapan yang akrab bagaikan bapak dan anak. Gereja Katolik mengajarkan bahwa dasar berdoa adalah kasih, bukan ketakutan.
Saudara-saudariku terkasih, Santo Paulus menasihati kita, bertekunlah dalam doa. Doa bukan karena kita takut, melainkan karena kasih kita kepada Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita. Berdoa bisa kita laksanakan di segala tempat dan waktu. Banyak cara berdoa yang telah diajarkan dan ditradisikan kepada kita. Salah satu waktu yang indah untuk berdoa adalah berdoa tengah malam atau bahkan semalam-malaman. Tentu saja ini bukan suatu keharusan dan tidak perlu diiming-imingi mendapat berkat atau keuntungan tertentu bila melaksanakannya. Ingatlah, doa bagi kita orang Kristiani adalah percakapan personal dengan Tuhan yang berlandaskan kasih kepadanya. Semoga demikian. Amin.